Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Della Dwi Cahyanti. Atas Asungkertuan Nugraha Ide Sang Yang Widiwasa, sehingga kita selalu diberi kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita. Dan terima kasih saya sampaikan kepada panitia pelaksana Lomba Dharma Wacana Digital yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk membawakan materi yang bertajuk Modernisasi Beragama. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita yang homogen, permasalahan atau konflik yang berlatar belakang agama mudah terjadi dan akan lebih berbahaya dibandingkan konflik ekonomi atau konflik politik. Sebab konflik agama memungkinkan mereka yang terlibat di dalamnya menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk bertindak. Oleh karena dalam kehidupan yang plural, semangat membangun modernisasi beragama menjadi tawaran yang sangat tepat untuk ditanamkan di Indonesia. Modernisasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Modernisasi sendiri lebih mengarah kepada cara kita untuk menjadi lingkipin atau penengah dalam suatu persoalan, khususnya dalam lingkup beragama. Dalam Hindu yang merupakan agama spiritual, sangat mudah ditemui ajaran, sloka-sloka, atau mantra yang berhubungan dengan modernisasi beragama dan toleransi dalam beragama, misalnya pada Atharvaveda 9. Selain Atharvaveda, masih banyak ajaran untuk menumbuh kembangkan kehidupan moderasi beragama bisa ditemui misalnya pada Bhagavad Gita, bahkan pada bait kelima puja mantra Trisanja, di samping kita mengenal Trihitakarana, ajaran Tatwam Asi maupun Wasudawan Katumbakam. Sloka-sloka di dalamnya menunjukkan bagaimana Hindu sangat moderat dalam beragama dan menghargai pluralisme sebagai konsekuensi kehidupan. Begitu juga memandang pluralitas manusia dalam potensi dirinya, dengan memberikan kebebasan mengekspresikan Tuhannya. Pluralitas merupakan bagian dari suatu kehidupan yang patut untuk senantiasa dihargai dan dijaga, selayaknya kita bersikap terhadap diri sendiri. Dalam mengembangkan sikap modernisasi beragama, umat Hindu berupaya untuk membangun sejumlah kesadaran. Antara lain yang pertama, membangun kesadaran untuk menerima adanya perbedaan, karena keberagamaan ini berimplikasi pada lahirnya perbedaan. Semakin heterogen masyarakat, semakin banyak perbedaan. Maka perlu pembentukan pemahaman bahwa perbedaan merupakan keniscayaan atau waranugraha, ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang kedua, membangun rasa saling percaya dengan memeluk agama lain, dengan saling mengunjungi, saling mengenal sebagai salah satu kunci membangun hubungan yang sehat antara pemeluk agama. Yang ketiga, lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan dengan membangun komunikasi dan kerukunan antar umat beragama, serta mengedepankan aspek-aspek persamaannya daripada menggali perbedaan yang pasti yang daripada menggali perbedaan yang sudah pasti ada. Dan yang keempat, mengajarkan modernisasi beragama, yaitu cara beragama yang moderat, tidak ekstrim, yang berdamai, santun dengan menghargai adanya suatu perbedaan. Dan kelima, yang terakhir, yaitu dalam dunia digital saat ini perlu membangun kesadaran umat untuk tidak mudah terhasut dengan adanya informasi melalui media sosial dan senantiasa bijak dalam menggunakan sosial media. Untuk mengaktualisasikan kesadaran dibutuhkan 4 pilar yang mendasarinya. Pertama, widya atau kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, sosial maupun spiritual. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, akan semakin mudah dalam mengelola suatu perbedaan. Yang kedua, maitri atau cinta kasih,
kedewasaan seseorang dalam mengelola perbedaan tentunya didasari rasa cinta kasih kepada siapa saja. Karena dalam Hindu mengenal Wasudewam Kutubakam atau biasa disebut kita semua adalah bersaudara. Ini memposisikan semua manusia sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Sebab kita bersumber dari satu tangan, yaitu tangan Tuhan. Begitu pula dengan ajaran Tatuam Asi. Ketiga, ahimsa, yaitu kesadaran untuk tidak membunuh atau menyakiti. Dalam mengembangkan sikap ini dibutuhkan kemampuan untuk tidak saling menghina, merendahkan agama dan keyakinan orang lain, menganggap agama kita paling benar, lalu boleh melakukan kekerasan, bahkan membunuh terhadap orang lain yang tidak sepaham. Apabila kita mampu untuk mengendalikan kemampuan tersebut, maka akan tercipta suasana keempat, yaitu Santi. Santi adalah kehidupan yang senantiasa damai, baik kedamaian umat beragama, antar umat beragama, dan damai bersama pemerintah. Apabila setiap umat beragama berhasil mencapai keempat kemampuan tersebut, niscaya kehidupan yang penuh kedamaian, toleran, dan modern akan terjadi atau tercapai. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.